Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, Damar Wulan, sang pangeran berwajah rupawan ini begitu melegenda dalam cerita rakyat di tanah Jawa. Legenda yang diambil dari karya sastra berjudul Serat Damar Wulan yang diperkirakan dibuat pada tahun 1885 Masehi ini menjadi kisah yang sangat populer di masyarakat. Penderitaan dan perjuangannya yang berakhir dengan kebahagiaan itu menjadi alasan pembenaran bahwa hasil memang tidak akan mengkhianati usaha. Lalu, siapakah sebenarnya Damar Wulan, sang penakluk hati kaum Hawa? Dan bagaimana pula dengan proses perjuangannya menjadi Raja Majapahit? Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Patih Udara atau Maudara ketika itu telah wafat. Jabatan prestisius yang diemban sebelumnya itu pun terpaksa ditanggalkannya akibat ulah sang adik, yaitu Logender, yang kemudian menggantikannya sebagai Mahapati Majapahit. Patih Udara yang tersingkir dari istana itu kemudian membawa keluarganya menghindar dari hiruk-pikuk dan intrik politik istana, hingga akhirnya pengabdiannya kepada Majapahit diteruskan oleh sang putra Damar Wulan yang telah tumbuh dengan gagah nan rupawan seiring namanya yang berarti rembulan yang bersinar terang. Suatu hari, Damar Wulan yang telah dibekali ilmu pengetahuan, kanuragan, dan tata praja kerajaan oleh pamannya Begawan Mustikamaya, berpamitan kepada sang ibu dengan bekal cita-cita sebagai abdi di kerajaan Majapahit. Damar Wulan pun berangkat ke rumah Logender yang menjadi patih dengan ditemani dua pamongnya, Sabda Palon dan Naya Genggong. Namun sesampainya di rumah sang paman, Damar Wulan diterima oleh kedua saudaranya, Layang Seto dan Layang Kumitir, kemudian dipekerjakan sebagai pemelihara kuda. Bahkan tak jarang Damar Wulan dianiaya oleh keduanya. Logender pun tak kuasa menahan tindakan kedua putranya, kecuali Dewi Anjasmara, si bungsu yang cantik jelita kala itu, merasa iba sekaligus terpesona dengan kegagahan dan ketampanan Damar Wulan. Apa maksud surat ini, Minak Jinggo? Adipati Menak Jinggo, penguasa Blambangan ketika itu, mengirim utusan ke Majapahit guna melamar Raja Putri Majapahit, Ratu Ayu Kencono Wungu. Namun hasrat sang Adipati Blambangan ini ternyata bertepuk sebelah tangan. Penolakan Ratu Majapahit itu pun membuat Menak Jinggo gusar dan berniat menyerang Majapahit. Ratu Kencono Wungu yang melihat rencana penyerangan tersebut
selanjutnya mengumpulkan para abdi kerajaan guna mengatasi pemberontakan tersebut. Melalui suatu petunjuk dari langit, Ratu Ayu Kencana Wungu menceritakan bahwa ada satu nama yang bisa menghadapi nama besar dan kesaktian Menak Jinggo, yaitu Damar Wulan. Hingga akhirnya Raja Putri Majapahit pun menugaskan Patih Logender guna mencari seorang yang bernama Damar Wulan. Akan tetapi Logender tak kunjung menghadapkan Damar Wulan kepada sang ratu karena sengaja disembunyikan. Namun berkat informasi dari Telik Sandi Majapahit, keberadaan Damar Wulan pun terendus. Patih Logender pun akhirnya tak bisa mengelak. Dengan rasa gundah dan malu, Damar Wulan kemudian dihadapkan pada Ratu Kencana Wungu. Damar Wulan kemudian ditugaskan mengatasi pemberontakan Adipati Menak Jinggo, seraya menjanjikan untuk menikahinya bila berhasil melaksanakan tugasnya. Namun ada seseorang yang tak rela melepas kepergiannya, yaitu Dewi Anjasmara, yang merasa was-was dengan keselamatan sang kekasih karena menghadapi Menak Jinggo yang terkenal akan kesaktiannya. Untuk menolong Tuan Putri yang cantik-cantik, tidak diminta pun akan saya tolong. Diajeng. Dengan ditemani kedua abdinya Sabda Palon dan Naya Genggong, Damar Wulan kemudian menuju dan mengendap-endap ke Kabupaten Blambangan. Keberadaannya pun disambut oleh kedua istri Menak Jinggo, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, yang justru terpesona akan ketampanan Damar Wulan. Kedua putri cantik itu pun bersedia membantunya dengan syarat keduanya harus dinikahi Damar Wulan. Sementara itu, melihat ada orang yang menusuk ke istananya, Menak Jinggo marah dan adu kesaktian pun tak dapat terelakkan lagi. Akhirnya Damar Wulan kalah dalam pertarungan tersebut hingga pingsan terkena pusaka Gada Wesi Kuning milik Menak Jinggo, dan selanjutnya dimasukkan dalam penjara. Kedua selir Menak Jinggo, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, kemudian secara diam-diam mengobati luka yang diderita Damar Wulan. Bahkan mereka juga membuka rahasia kesaktian Menak Jinggo, hingga pada malam harinya kedua putri tersebut mencuri pusaka Gada Wesi Kuning untuk diberikan kepada Damar Wulan. Setelah senjata itu dimiliki Damar Wulan, Adipati Blambangan itu pun tak kuasa melawannya dan tewas oleh senjata pusakanya sendiri. Damar Wulan selanjutnya memenggal kepala Menak Jinggo sebagai bukti untuk dipersembahkan kepada Ratu Ayu Kencana Wungu. Damar Wulan pun berhak menikah dengan Ratu Ayu Kencana Wungu dan mendampinginya menjadi Raja Majapahit. Kedua istri Menak Jinggo, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, pun turut dibawanya ke Majapahit untuk menjadi selir sang raja baru Damar Wulan. Ratu Ayu Kencana Wungu juga mengizinkan suaminya untuk menikahi putri sang pati, Dewi Anjasmara, yang turut membantu Damar Wulan semasa hidup terlunta-lunta dalam
pengawasan Logender. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.